Bab 467. Kediaman penguasa kota. Setelah gadis kecil memasuki pusaran pusat energi, warrior yang mau tak mau mulai mendalami segel Raja Manusia dan armor Raja Manusia. Dia tidak menaklukkan armor Raja Manusia ini pada awalnya, dan kekuatan armor Raja Manusia ini sudah sangat menakutkan. Sekarang dia telah menaklukkannya, bisa meminta roh armor Raja Manusia itu membantu. Sekarang, seberapa mengerikan pertahanannya. Dengan gerakan pikiran, lapisan cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari warrior yang, dan cahaya keemasan menutupi seluruh tubuh warrior yang seperti lapisan kulit tipis. Warrior yang menggerakkan tungkai bawahnya dan menemukan bahwa lapisan cahaya keemasan ini tidak mempengaruhi aktivitasnya, yang membuat warrior yang bernapas lega. Telapak tangan menyapu cahaya keemasan di tubuh, dan merasakan sentuhan kelembutan, seolah menyentuh kapas. Setelah merenung sejenak, pikiran warrior yang tergerak, sebuah pedang hitam membubung ke angkasa, dan pedang hitam itu melesat di depan dada warrior yang di bawah kendali warrior yang. Tiba-tiba, dalam tatapan ngeri warrior yang, pedang misterius itu justru melesat mundur dengan kecepatan yang tidak kalah dengan yang sebelumnya. Memantul. Warrior yang sangat gembira, dia tidak menyangka bahwa armor Raja Manusia ini tidak hanya mampu bertahan dengan mengerikan seperti itu, tetapi juga dapat memantul dan menyerang balik. Ini benar-benar di luar dugaannya. Tatapan warrior yang tertuju pada segel Raja Manusia, kemampuan khusus apa yang dimiliki segel Raja Manusia ini? Tidak mungkin, kan hanya diubah menjadi ukuran besar dan digunakan menghancurkan orang. Walaupun ini sangat ampuh, tapi jika hanya seperti ini, sayang sekali dengan sebutan 4 kata, senjata Dao Alam. Warrior yang memanggil Junomu, dan setelah dia bertanya, dia akhirnya mengetahui peran segel Raja Manusia. Yaitu penekanan. Apa itu penekanan? Apa saja bisa ditekan, seperti penekanan energi, penekanan nadi spiritual, penekanan energi keberuntungan, bahkan bisa menekan orang. Tentu saja, bukan berarti bisa main tekan saja, toh dengan kekuatannya saat ini, mustahil bisa sepenuhnya memotivasi segel Raja Manusia ini untuk menindas manusia. Armor Raja Manusia ini pun hanya bisa diaktifkan sebentar saja, karena terlalu banyak menghabiskan energi hitam. Meski ada pusaran pusat energi, dia tidak bisa mengaktifkan senjata Dao Alam semacam ini secara sembarangan. Secara kesimpulan, alamnya masih terlalu rendah. Ada banyak harta karun, tetapi tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Ini seperti seseorang memiliki tiket emas 10 juta, tetapi dia hanya dapat menggunakan tiket senilai 100 setiap kalinya. Ini sangat menyedihkan. Dia ingin mencari tempat untuk berkultivasi dan meningkatkan dirinya, tetapi dia tidak punya waktu sama sekali. Banyak hal datang satu demi satu, tidak menyisakan waktu sama sekali. Oleh karena itu, setiap peningkatan pada dasarnya ditingkatkan saat pembunuhan. Setelah meletakkan barang-barang, warrior yang hendak pergi. Tiba-tiba, mata warrior yang menyusut, jantungnya bergerak, dan sebuah pedang hitam berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke sudut 10 kaki di belakangnya. Itu secepat kilat, hanya dalam sekejap mata. Kaisar Pedang, tunggu sebentar, aku tidak ada niat jahat. Di sudut, suara cemas tiba-tiba keluar, dan kemudian seorang pria paruh baya muncul di garis pandang warrior yang. Pria paruh baya itu berkeringat dingin, karena pedang itu hanya berjarak setengah inci lebih dari dahinya. Jika dia berteriak sedikit lebih lambat sebelumnya, dia akan menjadi mayat sekarang. Dikabarkan bahwa Kaisar Pedang ini memiliki kemampuan untuk membunuh Master Alam Bangsawan. Itu benar-benar tidak dipublikasikan. Dengan pedang ini,
dia yang sebagai pendekar hitam puncak alam spiritual pun tidak dapat menghentikannya. Siapa kamu? Warrior yang bertanya dengan suara yang dalam. Orang di depannya baru saja datang, dan pihak lain seharusnya tidak melihat kejadian sebelumnya, jika tidak, dia akan langsung menghunuskan pedang ini. Pria paruh baya itu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Aku Yedilu, orang dari kediaman penguasa kota." Warrior yang mengangkat alisnya dan berkata, "Kediaman penguasa kota." Pria paruh baya itu mengangguk dan berkata, "Atas perintah penguasa kota, undang Kaisar Pedang ke kediaman penguasa kota." Warrior yang terdiam, untuk apa kediaman penguasa kota mengundangnya? Tampaknya dari semua kekuatan utama kota kuno, hanya kediaman penguasa kota yang tidak berlindung pada Julian Luo. Apakah bisa dikatakan bahwa pihak lain memiliki kebencian terhadap kerajaan Dinghan itu, atau pihak lain memiliki rencana lain? Kata penguasa kota, sekarang dia dan tuan muda yang punya tujuan yang sama. Kata pria paruh baya itu lagi. Warrior yang merenung, dan kemudian berkata, "Tunjukkan jalan." Tidak peduli apa itu, dia merasa harus bertemu satu sama lain. Sekarang, dia membutuhkan sekutu, jika tidak, Kekaisaran Qin dan Kerajaan Monster berada dalam situasi yang menyedihkan. Dipandu oleh Yedilu, keduanya segera datang ke kediaman penguasa kota. Warrior yang baru saja melangkah ke pintu kediaman penguasa kota, sebuah pedang energi tiba-tiba melesat keluar. Wajah warrior yang sedikit berubah, karena pedang energi ini ternyata berisi jiwa pedang, dan setidaknya jiwa pedang di atas tingkat 6. Kediaman penguasa kota ini ingin membunuhnya. Mustahil, karena Yedilu di sebelahnya terlihat kaget. Jelas, Yedilu tidak menyangka ada orang yang menyerang dia. Warrior yang menjentikkan jarinya, seutas pedang benang berubah menjadi cahaya pedang dan keluar, dan kemudian, dengan suara, "Bang!" untaian energi pedang itu langsung dibuyarkan oleh pedang benang di udara. Ih! Ternyata benar-benar menghancurkan energi pedangku dengan sangat mudah. Namamu sebagai Kaisar Pedang sedikit bernilai. Sebuah suara datang perlahan, dan kemudian seorang wanita berbaju merah memegang pedang panjang muncul di hadapan warrior yang. Wanita bergaun merah memiliki penampilan yang cantik dan sosok yang ramping, tetapi ketika dia melihat warrior yang, matanya penuh dengan provokasi. Melihat wanita itu, mulut Yedilu berkedut dan tersenyum canggung pada warrior yang. Berkata, "Tuan muda yang, ini adalah penguasa muda kota kami, bernama Jesse Lu. Dia adalah seorang kultivator pedang. Dia tidak memiliki niat jahat dalam serangan sebelumnya. Dia hanya ingin belajar dari tuan muda yang. Berharap tuan muda yang tidak keberatan." Warrior yang berkata, "Nona Lu dalam usia kurang dari 20 tahun sudah mencapai jiwa pedang tingkat 6, bakat seperti itu. Ini tingkat 7. Jesse Lu menyela warrior yang dan berkata, "Kudengar kamu sudah mencapai jiwa pedang tingkat 8, benarkah?" Warrior yang mengangguk, tidak ada yang disembunyikan. Mata Jesse Lu berbinar, dan berkata, "Kita belajar dari satu sama lain." Warrior yang menggelengkan kepalanya, karena belajar satu sama lain, itu tidak ada artinya sama sekali. Dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia dan memakan waktu seperti ini. Penguasa muda kota, tuan penguasa kota masih menunggu tuan muda yang. Yedilu buru-buru menyela, dia tahu sifat penguasa muda kota dia, keras kepala dan mau menang sendiri. Mungkin dia akan menghunuskan pedang dan membunuh warrior yang nanti. Jesse Lu melengkungkan bibirnya, menarik pedangnya dan melangkah ke samping. Hanya menatap warrior yang dengan sengit, jelas, dia sangat kesal dengan penolakan warrior yang.
Yedi Lu menghela napas lega, lalu berkata kepada warrior yang, "Tuan muda yang, silakan." Warrior yang mengangguk, lalu berjalan ke depan. Saat melewati Jesse Lu, tiba-tiba Jesse Lu menghunus pedangnya. Tiba-tiba, kabut melintas di lapangan. Ini mencakup jarak puluhan meter di sekitar warrior yang, dan pedang Jesse Lu seperti asap berkabut, tanpa jejak sedikit pun. Itu berada di depan warrior yang untuk sementara waktu, lalu berada di belakang warrior yang untuk sementara waktu, bagaikan 100 pedang untuk sementara waktu. Tak terduga. Warrior yang sedikit mengernyit, dia melihat teknik pedang ini untuk pertama kalinya. Ada beberapa trik khusus, tapi bagi dia, agak sepele. Dia yang sudah mencapai kecemerlangan niat pedang, ilusi semacam ini tidak berpengaruh sama sekali padanya. Namun ada beberapa hal yang bisa dipelajari dari keterampilan pedang ini, yaitu cara menyerang yang aneh dari keterampilan pedang ini. Meski tidak ada gunanya baginya, tapi tidak semua orang di dunia ini mencapai kecemerlangan niat pedang. Melihat warrior yang mengerutkan kening, Jesse Lu tiba-tiba sangat gembira, dengan jejak penghinaan dan kebanggaan di matanya. Teknik pedang awan ini adalah keterampilan pedang tingkat langit. Suatu ketika master alam bangsawan hampir terjebak tekniknya ini. Warrior yang dikenal sebagai kaisar pedang hanyalah alam spiritual. Bagaimana dia bisa mengalahkan ilmu pedangnya? Pergelangan tangan Jesse Lu bergerak, dan ilusi dalam kabut tiba-tiba terdiam, dan pada detik berikutnya, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah warrior yang. Warrior yang tidak bersembunyi, dia juga tidak menghunus pedangnya, membiarkan cahaya pedang itu melonjak ke arahnya. Ding! Sebuah pedang menembus bahu kiri warrior yang. Jesse Lu kaget karena dia menemukan pedangnya tidak bisa bergerak maju. Ketika dia ingin menarik kembali, warrior yang menggertak dirinya, mencondongkan tubuh ke depan dengan tangan kanannya, dan langsung mencengkram leher Jesse Lu. "Tuan muda yang, tolong bermurah hati." Yedi Lu terkejut dan berkata dengan cepat. Melihat wanita di depannya, warrior yang berkata, "Alasan kamu berani melakukan sesuatu dengan aku adalah karena kamu tahu bahwa bahkan jika aku menang dari kamu, aku juga tidak akan berani membunuh kamu. Apakah kamu ingin bertaruh? Apakah aku berani membunuhmu?" Saat berbicara, tangan warrior yang sedikit mengeras, dan wajah Jesse Lu tiba-tiba menjadi pucat. Ada ekspresi ngeri di mata Jesse Lu, dan perasaan naluriah mengatakan kepadanya bahwa pria di depannya benar-benar berani membunuhnya. Dia benar-benar berani. Tapi bagaimana dia bisa mengaku kalah? Bagaimana mungkin dia, Jesse Lu, mengaku kalah di depan seorang pria? Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba melepaskan tangannya, melepaskan Jesse Lu, dan berkata, "Keras kepala itu harus membayar harga tinggi. Aku melihat terlalu banyak orang yang keras kepala selama bertahun-tahun, dan mereka pada dasarnya sudah mati semua. Banyak dari mereka yang terbunuh olehku. Pendekar pedang memang seharusnya lebih baik patah daripada bengkok, gigih, dan dalam menghadapi musuh yang kuat, harus berani menghunus pedang kita. Tapi bukan dengan tidak punya otak pergi menantang mereka yang tidak bisa dikalahkan. Itu tidak disebut keberanian, itu disebut mencari kematian. Kamu mengerti? Apakah kamu mengajariku?" Jesse Lu memelototi warrior yang. Sebuah cahaya pedang menyala. Ujung pedang menyentuh bagian tengah alis Jesse Lu, dan tubuh yang terakhir tiba-tiba menegang, dan dia tidak berani bergerak. Warrior yang berkata dengan dingin, "Apakah aku tidak memenuhi syarat untuk mengajarimu?" "Kamu." Jesse Lu marah. "Kamu apa?" Warrior yang berkata, "Apakah kamu bisa menjadi lawanku? Kamu bahkan tidak bisa menangkis satu pedangku,
apalagi yang bisa kamu banggakan. Kemarahan, itulah ekspresi orang yang lemah. Kamu marah sekarang, kamu adalah lemah, karena kamu bahkan tidak punya ruang untuk melawan. Kamu bahkan tidak menyadari bahwa kamu adalah orang yang lemah. Bagaimana kamu bisa berlatih ilmu pedang? Tetesan air berangsur-angsur muncul di mata Jessie Lu, menatap warrior yang seolah ingin membunuh warrior yang dengan matanya. Apakah dia pernah diperlakukan seperti ini? Dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia harus membunuhnya, dia harus membunuhnya. Setelah menyimpan pedang, warrior yang berjalan masuk tanpa melihat Jessie Lu. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena dia ingin memberi pelajaran kepada wanita ini, dan yang lainnya adalah untuk memberikan petunjuk kepadanya, membalas budi untuk kediaman penguasa kota ini. Dia percaya bahwa penguasa kota telah melihat semua yang dia lakukan. Karena sejak dia masuk ke dalam, dia merasa ada seseorang yang mengawasinya. Nama Kaisar Pedang memang pantas. Begitu warrior yang memasuki aula, seorang pria paruh baya berjubah mewah pun tersenyum. Bersambung.